Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du, langsung saja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah studi kitab tafsir modern dan kontemporer, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tafsir Al-Munir karya beliau, yaitu Wahbah As-Suhaili. Poin yang pertama yaitu mengenai biografi mufassir. Kitab ini itu dikarang oleh Wahbah As-Suhaili. Nama lengkap beliau itu Wahbah bin Mustafa As-Suhaili, yang mana beliau itu lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau 1351 Hijriah, yang mana beliau itu lahir di Dair Atiyah di Kecamatan Faiha, Provinsi Damaskus, Syria. Beliau itu anak dari pasangan Mustafa As-Suhaili. Beliau itu seorang petani dan Ibu Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Itu nama ayah sama ibunya beliau. Nah, kemudian beliau itu wafat pada tahun 2015, tepatnya itu pada hari Sabtu 8 Agustus, yaitu ketika beliau berusia 83 tahun. Nah, kemudian mengenai pendidikan dan karir beliau itu, beliau pada waktu kecil sempat sekolah madrasah ibtidaiyah di kampungnya, itu sampai jenjang pendidikan formal selanjutnya. Nah, kemudian beliau juga melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu di S1 itu pada tahun 1952 Masehi di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kemudian beliau pada tahun 1956 juga menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, yaitu di bidang pendidikan Islam. Kemudian setelah beliau S1, beliau melanjutkan lagi yaitu di S2. Beliau S2 pada tahun 1959 Masehi, yaitu di Universitas Kairo, sama-sama di Mesir. Nah, setelah S2 beliau juga melanjutkannya lagi di S3, yaitu pada tahun 1963 Masehi, yaitu dalam bidang syariah di Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, kemudian pada tahun 1963 beliau juga menjadi dosen di fakultas yang beliau menempuh pendidikan S1, yaitu di Universitas Damaskus, Syria, yaitu tepatnya di Fakultas Syariah. Nah, kemudian pada waktu itu juga beliau sekaligus menjadi dekan, ketua jurusan Fiqhul Islam. Nah, kemudian beliau juga sempat menjadi guru besar dalam disiplin ilmu Islam, hukum Islam, yaitu di Universitas Syria. Nah, kurang lebihnya untuk pendidikan sama karirnya beliau itu sampai itu. Sebetulnya masih banyak lagi, cuman dari apa yang penulis baca itu hanya sampai jadi guru besar. Nah, kemudian salah satu karya beliau itu yaitu Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir itu nama lengkapnya itu At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah Wasyariah wal Manhaj. Itu nama lengkapnya dari Tafsir Al-Munir. Nah, penulisan Tafsir Al-Munir sendiri itu didasarkan pada pengabdian beliau itu pada ilmu agama, dengan tujuan untuk menyatukan umat Islam dengan Al-Quran melalui pemikiran yang rasional. Nah, kemudian hal ini itu diungkapkan dalam kata pengantar karya beliau, yaitu di Tafsir Al-Munir. Teman-teman bisa lihat nanti, entah itu di kitabnya langsung atau di PDF-nya. Dalam kata pengantarnya itu ada sesuatu atau sebuah ungkapan dari beliau, kenapa beliau menulis Tafsir Al-Munir. Nah, kemudian nama Al-Munir sendiri itu dipilih karena beliau itu berkeinginan supaya kitab tafsirnya ini dapat menyinari orang-orang Islam, ya tentunya, yang mempelajarinya, yang mana dapat menerangi, dapat memberikan pencerahan bagi siapa saja yang mempelajarinya.
Kemudian bagi orang yang memahami makna kandungan ayat-ayat Al-Quran juga, jadi barang siapa atau orang yang mempelajari tafsir Al-Munir itu, beliau berkeinginan supaya hatinya itu menjadi bersinar dan cerah. Kemudian yang selanjutnya mengenai metode dan corak tafsir beliau itu, yang pertama metodenya itu menggunakan tahlili. Tapi sebagian kecil itu ada yang menggunakan metode tematik atau maudhu'i. Tapi dalam tafsirnya beliau itu lebih dominan menggunakan metode tahlili. Kemudian untuk coraknya sendiri, coraknya itu fikih atau hukum-hukum Islam. Karena kan kalau kita lihat dalam tafsirnya, beliau menerjemahkan ayatnya dulu, kemudian ada penjelasannya, ada balaghahnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu kelebihannya, penafsirannya itu baik, sistematika gayanya itu rapi, gaya bahasanya rapi dan mudah dipahami. Kemudian yang kedua itu pembahasannya dengan karakteristik sastra dan gaya bahasa Al-Quran. Jadi ketika kita membacanya itu kita gampang untuk memahaminya. Kemudian yang selanjutnya itu membahas permasalahan yang kontemporer. Nah, kemudian kekurangan dari tafsir beliau itu, penafsiran beliau itu lebih mengutip pendapat mufassir klasik. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangannya itu pada si pembaca sendiri. Jadi apabila pembaca itu tidak fokus dalam membaca kitab beliau, maka si pembaca nggak akan mendapatkan apa-apa, tidak merasakan apa yang telah dibacanya. Kesimpulannya bahwa tujuan beliau menulis kitab tafsir ini adalah untuk menyinari hati seseorang yang membacanya, supaya dapat mengamalkan amal yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.